Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan review untuk persiapan penilaian akhir semester atau PAS. Nah, sebelum kita memulai belajar, seperti biasa kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya selama satu semester ini kan kalian sudah belajar ya mengenai beberapa teks. Di antaranya di bab pertama ada teks laporan percobaan. Di bab kedua ada teks pidato persuasif. Bab ketiga ada teks cerpen. Dan bab terakhir ada teks tanggapan kritis. Berikutnya nanti akan kita bahas atau kita ulas kembali atau kita review bab yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kita review dulu untuk bab 1 ya, yaitu teks laporan percobaan. Kisi-kisinya yaitu ada struktur teks laporan percobaan, dan yang kedua ada kebahasaan pada teks laporan percobaan. Oke, untuk struktur teks laporan percobaan, kita ingat kembali bahwa struktur teks laporan percobaan itu terbagi atas yang pertama. Ada pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Berisi latar belakang masalah dan ada juga tujuan masalah yang ingin kita teliti atau kita lakukan percobaan. Yang kedua, strukturnya yaitu ada landasan teori. Berisi teori yang mendukung percobaan atau penelitian. Yang ketiga, ada metode penelitian. Berisi tentang tempat dan waktu serta alat dan bahan yang digunakan ketika kita meneliti atau melakukan percobaan. Yang keempat, ada hasil percobaan, berisi data-data hasil dari percobaan yang sudah dilakukan. Terakhir, yaitu simpulan. Nah, nanti kemungkinan soal yang muncul itu adalah ada satu cuplikan teks berupa satu paragraf laporan percobaan. Nah, lalu kalian nanti menentukan itu struktur yang mana. Apakah itu struktur dari pendahuluan, atau landasan teori, atau metode penelitian, ataukah hasil, atau simpulan. Jadi nanti dibaca dengan cermat dulu cuplikan teksnya. Selanjutnya yaitu ada kebahasaan pada teks laporan percobaan. Kita ingat kembali bahwa laporan teks percobaan ini kebahasannya ada apa saja? Ada kalimat aktif dan pasif, ada kata tugas, dan kata istilah. Nah, di ulangan sebelumnya juga kalian pernah ya menemukan soal berhubungan dengan kata istilah. Kata istilah itu apa? Kata yang memiliki makna dalam suatu bidang tertentu. Nanti kemungkinan soalnya akan kalian menentukan kata istilah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu teks pidato persuasif. Nah, kisi-kisinya ada apa saja? Yang pertama ada struktur teks pidato, ada unsur, ada langkah-langkah, ada metode, dan aspek pidato persuasif. Kita review kembali satu-satu materi dari teks pidato persuasif ini. Oke, untuk materi pertama di bab 2 ini ada struktur pidato persuasif. Yang pertama strukturnya ada pembuka, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Kemungkinan soalnya itu masih berhubungan dengan cuplikan teks, lalu kalian menentukan dari teks tersebut termasuk struktur yang mana, apakah ia pembuka atau isi atau penutup. Nah, maka dari itu kalian pahami dulu struktur teks dari pidato persuasif ini isinya apa saja, gitu ya. Oke, untuk materi kedua di bab 2 ini ada unsur atau komponen pidato. Di antaranya ada gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan. Nah, kalian kan sudah belajar ya untuk teks pidato persuasif ini unsur-unsurnya. Kemungkinan juga nanti soalnya masih berhubungan dengan cuplikan teks. Nah, kalian tentukan apakah cuplikan teks tersebut berupa gagasan, atau pikiran, atau pandangan, arahan, atau pesan. Cara membedakannya bagaimana, Miss? Nanti kalian bisa simak kembali di video sebelumnya yang sudah Miss berikan untuk
lebih mudah, kalian bisa klik linknya saja. Linknya ada di description box. Nah, materi selanjutnya ada menyusun pidato. Nah, di sini kan Miss sudah berikan ya video sebelumnya di video yang berjudul persiapan berpidato. Nanti kalian simak kembali bagaimana sih langkah-langkah untuk menyusun pidato persuasif. Itu. Nanti disimak kembali, kemungkinan kalau ada di kisi-kisi berarti soalnya juga akan muncul. Materi berikutnya yaitu ada metode pidato. Nah, kalian pasti sudah belajar ya, untuk metode pidato ini ada 4. Masih ingat tidak sih perbedaannya apa? Nah, cara mudah menghafalnya untuk metode pidato ini yang pertama ada metode memoriter. Memori berarti berhubungan dengan ingatan. Berarti pidatonya berdasarkan ingatan atau dihafal. Yang kedua, manuskrip. Apa itu manuskrip? Berarti manuskrip itu artinya naskah. Berarti cara membaca pidatonya dengan membacakan naskahnya. Metode yang ketiga yaitu ekstemporan. Ekstemporan itu apa? Berdasarkan catatan kecil. Terakhir, metodenya impromptu atau improvisasi atau secara spontan. Nah, itu adalah metode pidato. Silakan disimak kembali, dipahami, kemungkinan nanti ada di soal PAS. Oke, terakhir di bab 2 yaitu ada aspek berpidato. Aspek-aspek atau syarat-syarat ketika kita berpidato itu apa saja sih? Nah, di sini ada sikap badan, ada suara, dan durasi pidato. Nanti kalian simak kembali videonya yang lebih detail. Untuk lebih mudahnya kalian klik link yang ada di bagian description box ya, biar kalian lebih paham lagi. Kita masuk ke bab 3 yaitu teks cerpen. Kisi-kisinya ada unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, struktur, dan kebahasaan pada teks cerpen. Oke, kita bahas lagi satu-satu dari materi ini. Yang pertama yaitu ada unsur intrinsik. Nah, ini kan Miss sudah buatkan videonya ya sebelumnya. Silakan disimak kembali videonya dengan cara mengklik link yang sudah tersedia di bawah atau di bagian description box. Nah, pertanyaannya apa saja untuk unsur intrinsik ini, Miss? Biasanya pertanyaannya seputar mengenai tema, tokoh, alur, latar dari suatu cuplikan teks cerpen yang tersedia. Jadi supaya kalian tidak terbalik-balik lagi, tema itu apa sih, tokoh itu apa, alur itu apa saja, kalian simak kembali videonya. Materi berikutnya yaitu unsur ekstrinsik. Nah, begitupun pada unsur ekstrinsik ini, biasanya pertanyaan itu berhubungan dengan apa nih unsur ekstrinsik? Ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan lain-lain. Nanti ada satu cuplikan teks cerpen. Nanti kalian tentukan apa nilai moral atau apa nilai sosial dari teks tersebut. Nah, biar kalian paham, kalian simak dulu unsur ekstrinsik yang ada di video sebelumnya. Materi berikutnya yaitu ada struktur teks cerpen. Nah, struktur ini ada banyak ya. Yang pertama ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan terakhir ada koda. Pertanyaannya nanti seperti biasa ada cuplikan teks cerpen, lalu kalian menentukan struktur apa dari cuplikan teks cerpen tersebut. Nah, makanya nanti kalian simak kembali struktur teks cerpen ini. Abstrak itu isinya tentang apa, orientasi itu tentang apa, dan lain-lain. Nanti disimak dulu. Dipahami dulu supaya tidak tertukar dari setiap struktur yang ada pada teks cerpen. Oke, untuk materi terakhir di bab 3 teks cerpen yaitu ada kebahasaan. Nah,
Nah, silakan simak kembali unsur kebahasaan pada teks cerpen itu ada apa saja. Nah, silakan disimak kembali videonya. Oke, ini bab 4 atau bab terakhir di semester 1, yaitu teks tanggapan kritis. Kisi-kisinya ada apa saja? Yang pertama ada unsur, ada struktur, dan kebahasaan. Kita simak satu-satu penjelasan dari ketiga kisi-kisi ini. Materi yang pertama di bab 4 yaitu ada unsur teks tanggapan kritis. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas materi ini belum lama ya. Jadi kemungkinan kalian masih ingat kan materi-materinya. Nah, kalau misalnya misalnya sudah lupa lagi, silakan disimak kembali videonya di bagian pengertian ciri-ciri dan unsur teks tanggapan kritis. Untuk materi struktur teks tanggapan kritis juga nanti silakan disimak kembali di video yang sudah Miss berikan sebelumnya. Masih ingat tidak struktur dari teks tanggapan kritis ini ada apa saja? Sebetulnya mudah loh cara kita mengingatnya. Coba kita ingatnya dengan singkatan ODP. Struktur teks tanggapan kritis itu ODP. O-nya apa? O-nya orientasi, D-nya deskripsi, dan P-nya penilaian. Nah, itu contoh ya dari strukturnya. Nanti kalau mau lebih detailnya lagi, silakan simak kembali videonya. Materi terakhir di bab 4 teks tanggapan kritis yaitu ada kebahasaan. Nah, kebahasaannya itu ada apa saja? Yang pertama ada kalimat kompleks, ada kata tugas, kalimat deskriptif, dan penggunaan kalimat penilaian. Nah, biasanya nanti untuk pertanyaannya itu berhubungan dengan penggunaan kalimat penilaian. Kalimat penilaian itu ada apa saja? Masih ingat kan? Jadi kalimat penilaian ada 3. Penilaian itu ada yang penilaian positif atau pujian, ada penilaian negatif atau kritik, dan juga penilaian saran. Nah, itu kemungkinan yang nanti akan ada di soal PAS. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembahasan review kita untuk persiapan PAS Bahasa Indonesia ini. Selamat belajar semuanya. Mohon maaf apabila apa yang Miss tadi sampaikan terlalu terburu-buru. Kalau ada yang terlewat atau mungkin ada yang masih ingin bertanya, silakan tanyakan saja. Ya, baik, Miss harap kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh untuk persiapan PAS nanti. Semoga saat PAS berlangsung pun kalian dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan soalnya. Dan semoga juga hasilnya adalah hasil yang terbaik yang sudah kalian usahakan. Do your best on your final exam. Good luck everyone! Oke, terima kasih telah menyimak videonya. Semoga bermanfaat untuk semua. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.